atau gimana ya minimal ini kita relate lah. Ini nih. Tapi bukan tentang maraton. Gue sendiri. Emang bukan maraton tapi karir. Karir Setelah maraton. Karir setelah maraton. Iya. Gue suka nih. Karir setelah masuk nih gua nih. Gue sih nggak berharap join Side Brothers atau gimana ya minimal ini kita relate lah. Iya, itu aja. Karena kan nggak mungkin lah gue bisa mengimbangi keresahan kalian yang dar-dar itu kan. Iri lagi tuh, sorry, iri lagi. Itu iri lagi tuh. Itu iri lagi. Masa keresahan kita aja lu bikin darder? Jadi Itu realita kita loh. Sakit loh itu. Jadi saya boleh bicara? Life after marathon. Banyak berkah, hikmah, dan tidak lupa musibah. Wajar. Wajar. Karena biasanya mereka datang barengan. Iya. Berkahnya pasti angka bertambah. Exposure, engagement, yang pasti fame, kerjaan tuh nambah. Puji Tuhan, bersyukur banget. Berkah lain-lainnya di percintaan juga dapat. Oke. Nadanya salah, bukan dapat. Dapet. Ini Dia udah observe beberapa cerita nih. Tapi cerita ini nggak ada hubungannya sama gue putus lah, nggak ada hubungannya. Oke. Tapi life before that, Oke. ketemu Pujanati, Erika Karlina. Mungkin teman-teman semua di sini tahu ya gimana excitednya gue menceritakan ini ke kalian pertama kali. Guys, gini ya, itu no bullshit lah. Akhirnya sampai pertama kali gue pacaran pun orang yang gue tanya pertama ya kalian juga, kalian gimana, gini, apakah impactnya akan buruk, akan baik. Secara dia adalah sosok besar di TV, di sosial media, di mana gitu. Dan gue siapa? Gue cuman ya yang bisa dibilang mungkin hinaan-hinaan orang tanpa arah lu siapa, itulah. Di dunia showbiz ya. Iya, di dunia showbiz. Ya, kita anak baru lah. Anak baru. Ijo lah kita, ijo kalau di showbiz. Masih plastik nih. Ketemu Erika Karlina yang dengan hype dia segede itu, fansnya banyak. Mungkin waktu gua jalan bareng sama dia setelah masalah dia gede, yang masalah dia hamil itu terkuak dan besar masalahnya, gua pun kena hate. Gua kena hate-nya juga segala macem, sampai gua mendapatkan juga yang pasti exposure dari Erika. Fans-fansnya juga menjadi fans gue juga, ada beberapa lah. Brever. Dan tidak sedikit, banyak. Sampai satu ketika gue pernah ngomong statement tegas banget di sosmed, terutama kayak Erika Karlina. Gue bilang waktu dalam proses gue menyembuhkan dia, dalam arti menyembuhkan tuh gue mengembalikan kepercayaan diri dia. Gue bilang ayo jalan-jalan lagi, keluar lagi, nggak usah takut ke mall, nggak usah takut kemana. Kamu di rumah mulu tuh jadi stres. Di kamar mulu tuh jadi overthinking, jadi banyak mikir. Nggak apa-apa, keluar aja. Akhirnya beliau memberanikan diri pertama kali untuk keluar rumah. Kita ke mall. Oke. Gue bilang tenang aja. Haters itu cuma ada di kolom komentar. Nah dulu mas. Gue tahu arahnya kemana aja. Gue bilang gini. Mereka tuh nggak akan ada di depan muka kita. Nggak pernah ada satupun di hidup aku yang begini. Ficong bangsat, gue gak suka sama lu anjing, gak ada. Biasa mereka tuh di kolom komentar keras-keras, temen pas ketemu bahkan kalau kita DM langsung minta maaf. Bintang sosmed. Iya, mental sosmed. Kalau ketemu langsung biasanya ngajak foto paling. Kayak kita misalnya contoh gue sebel banget lihat misalnya let's say yang jauh ya, misalnya Donald Trump lah ya. Karena ada orang gini kontroversi. Kalau gue ketemu dia gue pasti norak. Pasti gue ajak foto. Padahal gue gak suka gitu. Itu kayak gitulah. Akhirnya Erika memberanikan diri untuk keluar. Kita ke mall yang baru di mana tuh? Alset itu ya? Premium apa? Obat. Ya, Jakarta Jakarta Premium itulah. Kita jalan-jalan sampai kita udah mulai capek, terus gue lagi mau beli minum. Dan naik lift. Waktu lagi mau ke tempat booth minum itu, menurut gue sangat wajar banyak orang ngajak foto karena fenomena gue berdua sama dia itu besar banget pada saat itu. Dramanya, exposure-nya, berita-berita lagi gede banget. Jadi banyak yang ngajak foto. Juga gitu loh ya. Dan gue biasa aja. Ada yang kadang ngajak foto gue doang. Cowok-cowok biasanya, yang ngajak Erika biasa cewek-cewek atau ibu, yang ngajak berdua foto juga ada gitu. Jadi di saat ada yang ngajak foto gue, Erika yang menawarkan diri. Sini mau aku fotoin nggak? Boleh kak. Kalau sebaliknya ada cewek-cewek minta fotoin Erika, gue yang fotoin gitu. Kayak itu udah etika lah ya. Sampai ada dua perempuan, gue masih ingat dia hijaban gitu. Kak boleh foto bareng nggak?
Oh boleh. Akhirnya gue bilang, gue mundur, gue geser jarak, gue fotoin. Sini mau aku fotoin nggak? Ih jangan dong, sama Kak Brevi juga. Erika pun ngajak, udah sini aja sayang. Oh yaudah ya, foto bareng. Gue lupa ya gimana selfie atau gimana. Udah kita pulang beli minum terus kita balik. Terus sama Erika, ya kan akhirnya kamu berani keluar gini-gini ya. Ya gue scroll TikTok. Ini 2 orang tadi yang ngajak gue foto. Gue buka fotonya, captionnya. Sebenarnya nggak mau sih foto sama Brevi, maunya sama Erika doang, tapi kasihan lihat dia menghindar. Terus gue buka kolom komen. Ini the real haters lu nih Brevi. Haters gue nyata, Cok. tapi kronologinya sangat jelas ya. Sangat jelas. Karena lu minggir. Dan gue udah nggak mau, gue bilang sini gue fotoin aja. Dia kronologinya caption ini. Sebenarnya sih malas foto sama Brevi. Intinya tuh dia nggak suka sama gue, cuman mau foto sama Erika. Tapi kasihan dia menghindar, jadi ajak foto bareng. Oh gue kasihan ya. Semenjak itu jadi lu yang takut keluar rumah nggak? Iya, Erika yang ngajak nggak? Ayo saya keluar. Haters tuh nggak ada tahu. Haters nggak ada.